Hai, selamat datang kembali di Aku Hari Ini. Tiap orang punya cerita yang bisa dibagi. Masa lalu sudah dilewati. Masa depan adalah hal yang selalu dinanti. Karena setiap kisah pasti memiliki arti. Semoga cerita ini bisa menginspirasi. Mari kita berbagi dan bersilaturahmi di Aku Hari Ini. Ya udah dosen gaul aja lah gitu. Karena konten saya kan nggak hanya tentang kimia ya. Jadi mudah-mudahan bisa bergaul juga dengan pelajaran-pelajaran yang lain, ada biologi, fisika gitu. Intinya pertanyaan berikutnya tadi ya, biologi, kimia, fisika. Yang itu sebenarnya jadi konten Akang juga ya? Karena saya ingin menjaring tuh anak-anak IPA sebenarnya. Jadi nggak hanya yang kimia aja semuanya. Mulai dari tingkat SMP, SMA, atau perguruan tinggi gitu. Jadi biar lebih beragam, lebih luas lah jangkauan penontonnya gitu. Tadinya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Kang, channel YouTube Akang Dosen Gaul ini sudah dibangun dari kapan, Kang? Saya pernah lihat juga di konten Akang waktu itu kondisi waktu itu di Twitter ya Kang ya, viral juga mahasiswa. Oh iya. Boleh cerita sebenarnya ya. Viral gimana sih Kang? Iya, itu gara-gara ada yang upload mahasiswa. Itu sebenarnya ada kondisi seperti apa akhirnya itu viral di Twitter, Kang? Ya mungkin banyak yang penasaran kali. Banyak yang penasaran, gimana tuh? Jadi banyak yang saya lihat di komen itu kesini gara-gara dari Twitter. Berarti kan dia penasaran emang ada apa sih sebenarnya. Iya. Karena itu judulnya chat mahasiswa ternyebelin. Senyebelin apa sih mahasiswa? Ya itu juga jadi trik buat konten kreator ya, supaya bisa bikin orang penasaran tuh gimana. Ya salah satunya dari judul. Dari ya judulnya gitu. Jadi bisa bikin orang penasaran apa enggak gitu. Nah, kalau saya sekarang mungkin penasarannya lebih gini, Kang. Sebenarnya apa sih, Kang, yang paling nyebelin sebagai seorang dosen dari mahasiswa itu? Yang paling nyebelin sih sebenarnya dari tata krama mahasiswa ya. Gitu. Jadi zaman sekarang tuh kayaknya yang namanya akhlak tuh makin terkikis. Jadi dari segi apa, dia ngechatnya jam berapa, terus ngomongnya seperti apa, itu juga. Nah ini patut dipertanyakan nih, generasi sekarang tuh jadi makin ini makin kurang sopan lah gitu. Apalagi mungkin kalau di swasta ya lebih banyak yang seperti itunya. Nggak tahu kalau di negeri mungkin ya separah itu. Beda mungkin ya. Separah itu. Atau mungkin kalau Akang melihat ini, kalau dari presentase gitu ya, tadi sampai Akang akhirnya bilang generasi sekarang mungkin terkikis secara adab gitu ya. 1-100 kalau Akang nilai nih sebagai seorang dosen dengan banyak interaksi dengan generasi muda gitu ya, dengan mahasiswa, berapa persen Kang itu secara etika atau adab? Kalau dinilai menurut Akang? Secara umum ya? Secara umum ya 60% lah. 60%? Miris juga berarti ya Kang ya? Ya. Ngeri juga dong. Ada sampai malah yang apa, gimana ya? Ada dosen perempuan kan gitu. Jadi dia nggak sopan aja. Nah, boleh kasih contoh nggak sih kan sebenarnya kayak gimana gitu nggak sopannya mereka itu? Jadi kayak nganggap tuh kayak teman sebaya gitu. Harusnya kan ada hormat dikit lah gitu ya. Salam gitu ya, selamat gitu. pagi atau memperkenalkan diri gitu ya kan? Tapi nggak semuanya sih. Ada yang Akang inget nggak yang paling nyebelin banget tuh gimana? Bapak juga harus profesional dong. Berarti saya selama ini menurut dia nggak profesional gitu. Oh iya, itu kalau dilanjutin panjang ya. Iya, pokoknya adalah kasusnya seperti itu. Contoh lah itu mah contoh. Contoh-contoh, berarti itu tantangan juga sebagai seorang dosen gitu ya, menghadapi generasi muda sekarang. Apa yang Akang lakukan untuk menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang nyebelin itu? Ya, santai aja, hadapin aja. Mereka balik nyerang ya?
Akhirnya viral di Twitter itu salah Iya. satunya. Tapi memang dari segi teori ya, informasi yang negatif itu lebih cepat menyebar daripada informasi negatif. Makanya orang-orang kayak artis-artis itu kan nyari sensasi itu satu hal yang negatif gitu. Biar Supaya naikin viral. pamornya, iya. Tapi kan kita nggak mau kayak gitu ya sebenarnya. Iya, kita cari Jadi konten yang positif. kayak Maudi gitu kan. Nah, dia bagus-bagus kan ininya, konten-kontennya. Nggak pernah nyari sensasi apa gitu. Tapi jadinya berkelas gitu kontennya. Bukan sensasi tapi prestasi gitu. Nah, itu. Kedepankan prestasi bukan sensasi. Nah, Kang, kalau tadi kita masuk ke pertanyaan berikutnya, gitar atau piano, Akang pilih gitar. Kenapa? Ya karena piano belum bisa, baru bisa dikit. Oh, saya lihat Akang main piano juga kayak waktu kuliah bikin lagu. Kira kali itu mah. Oh, Akang yang nyanyinya ya. Iya. Dan di beberapa video Akang juga banyak yang main gitar ya, Kang ya. Iya, dulu itu. Yang kesini-kesininya udah lebih banyak nyanyi aja langsung. Iya, nyanyi aja langsung. Musiknya ambil dari yang udah Yang ada. viral ya, langsung Iya. cover. Kalau Tapi di kena hak cipta jadinya, kena Oh iya, copyright. tapi udah dimonetisasi. Ya nggak apa-apa lah. Udah. Jadi akhirnya bagi hasil sharing gitu antara yang punya sama, karena kan kita third party ya, jadi kita cover gitu istilahnya, cover song. Nah itu sistemnya berbagi. Tapi ada juga beberapa yang nggak mau berbagi, akhirnya nggak bisa dimonetize, kayak lagunya Surat Cinta Untuk Tarla dari Virgon itu nggak bisa. Ya, beberapa gitu. Karena ada kode etik tadi ya Kang di channel YouTube gitu ya, hak cipta punya orang gitu ya, menggunakan karya orang lain. Ya, tapi ada beberapa kayak Anji, silahkan pakai lagu saya, nggak apa-apa, cover nyanyiin gitu. Tapi bagi hasil nanti ya gitu. Udah ada ini ya, aturan secara otomatisnya. Jadi ketika kita upload nanti YouTube udah ngasih tahu kalau ini kena copyright, nanti sistemnya bisa bagi hasil gitu. Asik nih ya, keren juga. Oke, Akang, kalau tadi mungkin salah satu lagu yang ditanyain gitu ya, Terlanjur Mencintai Kimia atau Unsur Senyawa Campuran Kimia, itu kan sebenarnya lagu-lagu yang Akang cover tadi. Saya sebenarnya pilih 2 contoh lagu aja gitu yang lagunya seru. Mungkin tadi juga kita udah cerita tentang Odading Mangoleh. Seru banget. Itu konten-konten Akang yang menurut saya sangat edukatif gitu ya. Keseharian Akang sebagai dosen, cerita juga tadi tentang mahasiswa yang nyebelin, kondisi belajar sekarang secara online. Nah, pertanyaan tadi berikutnya adalah beasiswa atau biaya sendiri. Akang juga cerita ya Kang, tadi lagi S3. Akang dapat beasiswa juga ya Kang? Iya, alhamdulillah dapat dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Kalau S2 dulu juga beasiswa? Dulu S2 dari BU, beasiswa unggulan Dikti. Sekarang S3 di mana Kang S3-nya? Insya Allah di UI, Universitas Indonesia, Fakultas MIPA, Prodi Ilmu Kimia. Kimia lagi. Iya, ini tuntutan kerjaan lah ya. Alhamdulillah. Kalau kerjanya bukan dosen, enggak kali ya. Ini gara-gara dosen kita harus kuliah lagi. Soalnya kita nggak bisa apply hibah penelitian Dikti nantinya. Jadi dibatasi. Nah, Kang, ini kuliahnya dimulai kapan, Kang, di UI? September ini, insya Allah. 30 Agustus, ya. Kalau dari kalendernya sih 30 Agustus. Ya, anggap aja September lah mulai. Insya Allah. Siap jadi mahasiswa S3, jurusan kimia ya, Kang, ya. Mudah-mudahan mahasiswa lagi nih. Jadi mahasiswa lagi, belajar lagi. Nah, mungkin Kang, untuk orang-orang yang menonton video ini, ada yang ingin dapat beasiswa juga buat Akang. Apa sih, Kang, tips untuk dapat beasiswa dari S1 ke S2, Akang dapat beasiswa. Dari S2 ke S3 juga dapat beasiswa. Mungkin boleh kasih tips, Kang, untuk orang yang bisa dapat beasiswa itu gimana caranya?
Satu aja kuncinya sih pantang menyerah. Simple. Simpel aja, ikutin aturannya, yang dia minta apa penuhi ya, siapin dari sekarang, ya udah tinggal apply. Nggak lolos coba lagi, nggak lolos coba lagi, coba aja terus. Saya sendiri kan untuk yang S3 ini aja udah berapa kali nyoba nih. Hmm. Ya ada 4 kali lah, 4 kali. Dulu awal tuh udah daftar sampai tahun 2019, udah lulus tuh di UI-nya. Nah, cuma pada saat registrasi, nah ini dari pihak beasiswa belum ada kejelasan. Akhirnya ditunda aja kuliahnya ke 2020. Nungguin beasiswa yang baru. Nggak dibuka gara-gara pandemi gitu kan. Akhirnya akhir 2020 baru buka lagi tuh. Daftar aja sampai pertama tuh dari Kemendikbud ya, ada beasiswa nggak keterima, ditolak. Administrasinya ada yang kurang. Terus LPDP buka yang lolos. Nah, yang tahap keduanya lolos tuh, alhamdulillah. Ya pokoknya intinya pantang gitu. Insya Allah kalau sudah ada jalannya mah dapat lah. Ya. Nah, oke Kang, itu kan secara personal Akang itu pantang menyerah. Emang Akang dari dulu yang saya kenal aja pantang menyerah selama kuliah gitu ya Kang. Nah, tapi mungkin kalau secara teknis nih Kang, sebenarnya berarti kita harus lulus di kampusnya dulu baru nyari beasiswa atau nyari beasiswa. Kalau S3 gitu. Kalau S3 LOE harus sudah pegang. Kalau LPDP ya, LPDP itu S3 LOE harus sudah pegang. Ya. Kalau S2 itu boleh beasiswa dulu, baru nyari kampusnya. Jadi gimana skimnya sih? Silakan ikutin aja aturan main dari penyedia beasiswanya. Kalau cari info beasiswa kan gimana caranya tuh? Pertama searching gitu ya. Kalau Indonesia sendiri kan ya LPDP, terus ada lagi dari Pemprov juga ada tuh biasanya, Pemprov Jabar ya. Kalau kita kan di Jabar ada. Terus dari Dikti istilahnya BPPDN ya. BPPDN, beasiswa untuk yang di dalam negeri. Kalau di luar negeri BPPLN. Nah, itu beberapa bocoran ya beasiswa yang ada di Indonesia. Untuk yang lanjut kuliah S2, S3 ya. Makanya tadi ada pertanyaan saya, dalam negeri atau luar negeri. Kalau menurut Akang, dari beasiswa, mending di luar negeri atau dalam negeri sih, Kang? Dalam negeri sih. Kenapa, Kang? Hah? Ya udah nyaman aja dengan ini, lingkungan di Indonesia. Sempat sih punya pikiran juga pengen ke luar negeri gitu ya. Cuma lihat lagi udah punya istri dan anak, udah punya istri sama anak nih. Pas ditanya mau nggak ke luar negeri, enggak di sini aja, nggak mau ikut ya udah. Ya lebih meyakinkan lagi udah dalam negeri aja. Dalam negeri ataupun luar negeri sama aja sebenarnya. Tapi kalau bisa di dalam negeri, kenapa harus ke luar negeri gitu ya, Kang ya? Lagian nanti lebih gampang legalisirnya. Iya. Urusannya lebih gampang. Nah, Kang, seru banget obrolan kita hari ini, cerita Akang tentang dosen, kemudian tantangan-tantangan dosen tadi menjadi konten kreator gitu ya, YouTuber dan penulis nih. Mungkin satu pertanyaan terakhir di aku hari ini untuk cerita Akang. Penulis Akang nulis buku apa, Kang? Oh, nulis ya. Ya saya tulis itu ya. Di semua sosmed saya tulis writer. Iya. Ya jadi ya salah satu tugas dosen tuh menulis juga ya. Jadi menulis bahan ajar gitu ya. Kemarin tuh yang sudah saya tulis itu buku kimia komputasi, buku kimia dasar, buku kimia lanjut. Ada satu buku yang sifatnya buku sastra. Nah, judulnya Kotak Misteri Cinta. Udah baca belum? Ini gara-gara waktu itu sempat senang baca bukunya Terelie ya tentang ya cerita-cerita kayak gitu. Jadi kepikiran lah coba bikin deh. Jadi deh buku. Nah, itu Akang publish di mana, Kang, untuk buku-buku yang tadi Nah, kebenaran di pesantren keluarga nih yang di sini yang sedang dikembangkan ini, kita udah buka penerbitan Yapisa Press. Jadi diterbitkan di situ, didaftarkan ISBN-nya ya.
Jadi pemasaran juga sendiri. Indie publishing berarti ya Kang Belum ya? belum banyak yang tahu kayaknya. Belum gencar-gencar belum jor-joran publishnya. Siap. Selama ada yang baca itu insya Allah jadi amal jariah Akang juga, apalagi di Iya. pondok pesantren. Profesi Akang sebagai dosen, sebagai konten kreator, dan sebagai seorang penulis ini profesi yang sangat mulia, dan kita udah kupas tentang Akang di hari ini. So, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Kalau tadi udah bahas tentang hari ininya Kang Fatur, profesi sebagai dosen, sebagai seorang penulis, juga sebagai konten kreator. Di sesi berikutnya kita akan masuk ke masa lalunya Akang. Tenang, bukan masa lalu yang aneh, Kang. Selamat datang di Aerohailah Channel. Di sesi ini kita akan membahas masa lalunya Akang. Saya punya 5 kotak, Kang. Kotak 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana masing-masing kotak ini ada pertanyaannya. Dari 5, Akang pilih 2 aja. 1 dan 3. 1 dan 3. Kenapa pilih 1, Kang? Karena itu awal. Dan 3 itu ganjil. Apaan sih? Ada alasan mulai 1 sama 3. Ya, kalau bisa 3 mah sama 5 tuh. Oke, kita buka dulu kotak nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka kotak nomor 1. Trigger dari masa lalu yang membuat Akang menjadi seperti saat ini. Menjadi seorang dosen gitu ya di kimia. Apa Kang trigger yang membuat Akang menjadi seperti saat ini? Oke. Trigger ya. Trigger itu berarti pemicu. Oke. Ada cerita menarik nih sebenarnya pada zaman kuliah ya. Ayah kan tahu sendiri, kuliah itu rambutnya gondrong. Kayak ya pokoknya gondrong lah ya. Nah itu dengan kondisi seperti itu, pakai jeans gitu kan. Saya sempat ngelamar tuh ke satu bimbel ya, sebelum GO ya, ada satu bimbel situ ya. Semester berapa saya lupa. Kemudian wawancara gitulah. Nah, nggak diterima tuh. Saya akhirnya dari situ berkaca, kenapa nggak diterima ya? Pas lihat ngaca lagi penampilan, cocok nggak sih ini sebagai guru seperti padahal jurusannya kan pendidikan kimia kan menjadi guru ya. Akhirnya dari situ penampilan saya harus berubah gitu kan. Akhirnya ya udah potong rambut. Jadi seperti normalnya seorang guru gimana sih? Iya, akhirnya gaya berpakaian juga dirubah dikit-dikit ya. Jadi udah jarang pakai jeans waktu itu kan, pakai celana bahan akhirnya. Ya mungkin itu salah satu trigger ya. Jadi pemicu juga ya, karena memang pengen jadi seorang pendidik, pengajar ya dari penampilan juga harus dioptimalkan gitu. Kalau dari mau jadi guru apa enggaknya sih itu gara-gara pengaruh dari orang tua mungkin ya. Karena memang kan orang tua juga guru gitu kan. Masuk pendidikan kimia pun kan dari zaman SMA gitu. Dan itu mungkin ada pengaruh dari orang tua gitu. Jadi triggernya 2 hal tadi, untuk jadi guru pengaruh orang tua, dan ketika jadi guru penampilan juga harus mendukung, bukan cuma otaknya aja gitu ya Kak? Iya betul. Karena guru tuh digugu dan ditiru. Betul, digugu dan ditiru, dan otaknya udah oke, ngomongnya udah oke, tapi kalau penampilannya minus itu akan jadi minus gitu ya. Iya betul. Otaknya oke, komunikasinya, delivery-nya bagus, penampilannya makin kece, ya siswa ataupun mahasiswa akan percaya bahwa kita adalah seorang guru yang layak untuk digugu dan ditiru. Bukan begitu? Mantap. Nah, kalau ngomong kayak orang bener ya. Bagus kok Ayah kata-katanya. Aduh. Kritis. Saya nih. Perhatikan rima. Cocok jadi penulis lirik lagu Ayah. Oke, Kang, nah mungkin boleh nih Kang, nanti saya bikin liriknya, Akang bikinin lagunya. Oh, boleh. Jadi lagu yang bisa dihakikan, mungkin itu kolaborasi kita berikutnya ya Kang. Boleh, nanti suatu saat ya. Siap. Oke, kalau tadi kita udah lihat kotak nomor 1, kita akan lihat kotak tadi ya Kang, kotak 3 ya. Ya. Kotak yang ketiga.
Jika waktu bisa diulang, hal yang ingin diperbaiki di masa lalu apa, Kang? Mungkin kaitannya sama profesi ini. Ya, dari masa lalu mungkin hal tadi ya, kalau kita dari awal sudah lebih benar-benar memperhatikan penampilan kali waktu itu, mungkin udah diterima kali ya. Tapi sebenarnya kesalahan itu juga jadi pelajaran bagi kita kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang buruk sih. Betul. Pengalaman masa lalu itu mau baik mau buruk ya semuanya jadi pelajaran sehingga kita bisa jadi sampai sekarang ini. Ya bahkan orang sukses pun bilang gak ujuk-ujuk sukses pasti ada gagalnya kan gitu. Dan kegagalan itu sebenarnya bukan kegagalan. Dari situ kita bisa berhasil mengambil pelajaran gitu. Bahkan Thomas Alva Edison sendiri kan mengatakan, saya nggak pernah gagal kok. Ketika orang lain mengatakan dia gagal ratusan kali gitu ya, sampai tahap yang ke-1000 baru nemu si bola lampu gitu kan. Saya nggak gagal, saya berhasil menemukan cara yang salah gitu. Hingga akhirnya dapat sesuatu. Iya, jadi sebenarnya nggak ada yang harus diperbaiki. Ya itu jadi pelajaran aja untuk kita gitu. Kita di masa depan, kita tidak akan pernah bisa memperbaiki masa lalu. Tapi justru itu jadi pembelajaran yang berarti untuk kita menjadi seseorang yang lebih baik. Bukan begitu, Pak Dosen? Iya, betul sekali. Mantap, Pak Dosen. Nah, betul yang tadi Pak Dosen bilang ya, Akang Dosen menyampaikan bahwa masa lalu tidak bisa kita ubah, justru itu yang mengantarkan kita menjadi hari ini. Kang Fatur menjadi seorang dosen, menjadi seorang penulis dan konten kreator. Seandainya Akang menonton video ini, beberapa tahun yang akan datang, apa yang ingin Akang sampaikan ke diri Akang sebagai Muhammad Fatur Rahman? Ya, saya sampaikan pada diri saya mudah-mudahan bisa terus konsisten ya dalam membuat karya-karya yang bisa bermanfaat bagi banyak orang ya karena kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Ya teruslah bermanfaat yang mudah-mudahan bisa muncul terus ide-idenya ya sehingga bisa menghasilkan banyak karya yang bisa jadi nanti peninggalan ya kalaupun saya sudah nggak ada di dunia ini karya-karyanya masih tetap ada masih bisa dinikmati dan mudah-mudahan jadi pahala yang mengalir untuk saya nanti di ya kehidupan yang baru nanti. Itu mungkin. Amin ya Allah. Iya banget Kang, cita-cita dan impian di masa depan semoga apa yang Akang sampaikan barusan Akang bisa nonton lagi selama channel YouTube masih ada. Iya. Semoga jadi doa dan jadi trigger Akang untuk mengingat bahwa apa yang dilakukan sekarang adalah sesuatu bermanfaatan untuk hari ini dan jangka panjang di kehidupan yang akan datang. Bukan begitu? Ya, betul. Betul juga Kang Dosen ya. Ya. Nah, Kang, pertanyaan berikutnya. Kalau tadi disampaikan kepada diri Akang di masa depan. Kalau Akang sebagai dosen nih, Kang, prediksi Akang nih, pandangan Akang sebagai seorang dosen pendidikan di masa yang akan datang tuh seperti apa sih, Kang? Mungkin pendidikan di masa yang akan datang tuh lebih ke arah ini ya, soft skill. Jadi yang akan lebih bermanfaat di masa akan datang itu soft skill. Jadi orang tuh bisa apa ya. Bahkan mulai dari sekarang juga sudah mulai ya banyak perusahaan atau lembaga-lembaga tuh nggak lihat nilai, nggak lihat IPK gitu, tapi lihat kamu tuh bisa apa sih gitu. Itu yang harus dikejar ya oleh anak-anak muda sekarang nih. Jadi jangan sampai kuliah atau belajar tuh ngejar nilai doang, tapi ilmunya nggak dapet. Ya buang jauh-jauh deh apa rasa pengen nyontek gitu, berbuat curang dan lain-lain ya buang jauh-jauh. Sekarang mah gimana caranya kita bisa meningkatkan kapasitas kita ya sebagai seseorang yang akan berguna dari sisi kognitif, afektif ataupun psikomotorik. Dan yang paling penting itu sebenarnya adalah sikap ya. Karena sebenarnya Indonesia tuh banyak orang pintar tapi sedikit jujur. Itulah yang bisa merusak bangsa ini. Kebanyakan orang yang nggak jujur ya meskipun pintar ya buat apa
malah ngerusak jadinya kan. So, kita perlu menjadi orang yang jujur tadi ya, Kang. Jujur itu sebenarnya bagian dari etika, bagian dari adab yang perlu terinternalisasi dalam diri kita. Dimanapun mungkin kita kerja, dimanapun peran dan tanggung jawab kita, kejujuran itu adalah hal yang utama. Begitu pada betul. Bahkan pencopet sendiri pun nyarinya orangnya yang jujur. Kamu harus jujur sama saya. Gitu pencopet ya. Anak buahnya harus jujur sama bosnya. Pencopetnya memegang nilai kejujuran ya. Itu. Meskipun yang dilakukan sebenarnya kan salah. Tapi ngomong-ngomong, Akang tahu dari mana tuh pencopet begitu? Enggak, itu kata orang aja. Ada yang ngomong kayak gitu. Oke, Kang. Kalau tadi udah bahas tentang masa depan untuk diri sendiri sama pandangan Akang sebagai seorang dosen tentang pendidikan Indonesia. Apa pesan yang ingin sampaikan untuk orang-orang yang menonton video ini, Kang? Ya, buat yang menonton video ini ya mudah-mudahan bisa terinspirasi ya. Dari yang apa yang saya sampaikan itu adalah cerita saya, ya bisa jadi berbeda mungkin untuk orang lain kalau pengen ngikutin terus hasilnya nggak sama ya jangan heran ya, karena hidup kita ini punya jalannya masing-masing gitu, punya takdirnya masing-masing lah, kita katakan seperti itu ya. Tinggal kita, yang terpenting adalah kita bisa menyikapi semua kejadian yang datang pada diri kita gitu ya. Kalau kita bisa menyikapinya dengan baik ya insya Allah hasilnya juga akan baik ya. Karena sebenarnya nggak ada hal yang buruk ya. Sakit pun kalau kita bisa nilai baik sakit itu, karena sakit bisa jadi penggugur dosa juga kan, penggugur dosa. Terus termasuk hal-hal buruk yang menurut orang buruk itu sebenarnya kita bisa ambil sisi baiknya gitu. So, sebenarnya kita perlu menikmati apapun kondisi dalam hidup kita ya. Hal yang baik kita syukuri, hal yang kata orang nggak baik sebenarnya itu kebaikan juga untuk kita. Betul, gitu. iya. So, nikmati peran apapun Anda hari ini. Jalani dengan penuh kesyukuran, penuh kebahagiaan dan keikhlasan. Kang Fatur, hatur nuhun sudah hadir di aku hari ini. Sebagai ucapan terima kasih, ini saya kirim apa itu? Virtual dulu. Apaan itu? Terima, Kang. Iya, saya terima. Virtual, nah. Apaan lihat dulu? Mau lihat? Boleh, apaan? Oke. Ini sedikit ucapan terima kasih untuk Akang sudah hadir dan berbagi di aku hari ini. Wah, asik, ada kaos. Yes. Nanti info aja ukurannya ya, Kang ya. Oh iya. Makasih banyak Akang sudah berkenan hadir di aku hari ini. Sehat selalu. Salam untuk istri dan kedua anaknya. Yang pertama dan yang kedua, semoga lancar untuk proses S3-nya. Amin. Dan nanti kita bisa berkolaborasi di konten yang lain. Mungkin akan ada kolaborasi lagi ya, Kang. Iya, amin mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar untuk semua aktivitasnya. Salam untuk para mahasiswanya. Iya, ntar disalamin. Disalamin lewat ini medsos aja ya. Siap. Hatur nuhun Akang, sehat selalu. Kita tutup. Saya Aerohaila. Saya Muhammad Fatur Rahman. Sampai ketemu di konten kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.